Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Sri Lestari Sitohang dari kelas TIP 2301. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang analisis regresi dan korelasi sederhana untuk memenuhi tugas video UAS mata kuliah statistik dan probabilitas. Pertama, kita akan membuka aplikasi SPSS, setelah itu ke variable view, setelah itu bagian kolom name baris pertama dibikin X, bagian kolom name baris kedua dibikin Y. Pada label X kita buat biaya promosi, pada label yang kedua kita buat volume penjualan. Setelah itu kita ke data view. Di sini langsung akan tersedia kolom X. Jika kita klik seperti ini, dia ada tulisan biaya promosinya, terus bagian kolom Y ada volume penjualan. Kita isi data-data dalam kolom X dan Y atau biaya promosi dan volume penjualan. Pertama di sini 10.000. Seterusnya 11.500, seterusnya 10.750, seterusnya 10.600, berikutnya 12.850, 13.200, 13.750, 14.800, 16.450, 15.900, 16.250, berikutnya 14.480, berikutnya 15.500, berikutnya 17.560, berikutnya 17.000, seterusnya 18.450, berikutnya 20.650, terusnya 19.400, selanjutnya yang terakhir 20.900, yang terakhir 21.500. Oke, kita akan mengisi data yang ada di dalam kolom volume penjualan. Pertama 30.000, seterusnya 36.300, 36.430, 430, seterusnya 34.850, 35.300, 35.300, 39.825, 40.354, seterusnya 39.260, berikutnya 42.798, 44.470, 39.200, 42.000, ini 42.000 ya, 38.200, 39.300,
42.000. 42.000, 38.200, 39.300, di sini 43.000, maaf, di sini 43.562, berikutnya 42.750, 44.256, 46.351, 44.287, 47.506, 49.609, 42. Oke, setelah itu kita ke analis, selanjutnya ke regression. Di regression kita pilih linear. Setelah itu kita pindahkan biaya promosi ke dependen dan volume penjualan ke independen. Setelah itu kita pilih statistik. Di sini kita pilih yang case wise diagnostics. Terus pilihannya kita pilih all cases, bukan yang outliers outside. Berikutnya kita pilih continue, lalu kita okekan. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya. Oke, berikutnya kita buat file baru untuk soal selanjutnya. New data. Tunggu aku. Oke, soal yang berikutnya saya bacakan dulu soalnya. Soalnya yaitu seorang mahasiswa bernama Mikhail melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEG. Mikhail dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini, Mikhail menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Dari uraian tadi, maka didapat variabel dependen Y adalah harga saham, sedangkan variabel independen X1 dan X2 adalah PER dan ROI. Data-data yang didapat berupa data rasio dan ditabulasikan seperti berikut. Baik, kita akan buat. Setelah ini kita akan ke variable view. Di sini di dalam name baris pertama kita klik dia. Tadi katanya X. Tadi Y, maaf. Y. Baru baris kedua kita bikin X1. Selanjutnya X2. Oke. Pada label kita bikin di sini, pada label baris Y kita buat harga saham. X1 kita buat PER. X2 kita buat ROI. Untuk kolom-kolom lainnya bisa dihiraukan atau tidak usah diisi. Oke, setelah itu kita ke data view. Maka di sini muncullah Y, X1, X2, di mana Y adalah harga saham, X1 PER, dan X2 ROI. Oke, setelah itu kita isikan data yang ada pada Y atau dalam X1. Di sini saya dapat yang pertama 5.300, 4.500, 5.950, 5.925, 6.000,
5.750, 7.000, 5.200, 5.300, 7.900, 9.800, 6.450, 10.000, 5.000, 3.500, 6.000, 4.600, 7.200. Dalam kolom X1 atau per kita isi datanya 7,90, 6,28, 8,05, 7,00, 8,97, 6,24, 11,00, 10,45, 10,47, 15,68, 17,45, 13,50, 20,24, 18,56, 13,85, 19,56, 16,24, 19,98. Oke, untuk kolom X2 atau ROI kita isi 9,47, 6,14, 8,00, 7,75, 9,23, 9,03, 11,75, 10,72, 11,00, 13,40, 15,42, 11,62, 15,07, 8,83, 8,20, 11,53, 10,37, 12,38. Oke, selanjutnya kita ke analis. Selanjutnya setelah semua data sudah terisi, sudah terinput, kita pergi ke analis. Setelah itu pilih yang ada menu regression, terus pilih linear. Setelah itu harga saham kita pindahkan ke dependen, per ke independen, ROI ke independen juga. Setelah itu pilih statistik, terus case wise diagnosis, terus all cases, selanjutnya continue. Setelah itu kita okekan. Nah, didapat hasilnya. Maaf, ini hasil yang tadi karena belum kita close, jadi seperti ini. Maka ini kita ulang analis, regression, linear, statistik, case wise, all cases, continue, kan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini untuk variabel enter rate, modal summary, ANOVA,
covariance case-wise diagnosis. Ini dia untuk yang covariance ini, terus case-wise diagnosis ini. Persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 kali X2. Y sama dengan konstan. Yang konstanku berapa? Kontan covariance 9. Y sama dengan 9,708 9,8 ya. Oke, hasilnya seperti ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini. Sekian hasil video dari saya. Terima kasih.